Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang kompleksitas dari sebuah luka. Zaman dulu sebelum saya mendalami dunia luka, saya anggap perawatan luka itu sesuatu yang simple. Sesuatu yang sederhana, hanya dikompres NaCl menggunakan kas saja udah selesai. Saya dulu menganggap perawatan luka itu nggak memegang peranan penting dalam sebuah kesembuhan luka. Yang saya fokuskan adalah pengobatan dan nutrisi seperti itu. Ternyata seiring berjalannya waktu, saya belasan tahun menjadi praktisi luka, saya sudah menghadapi 4.500 klien lebih. Saya menghadapi 31.500 kunjungan lebih sampai dengan sekarang. Ternyata apa yang sudah saya ketahui di bangku kuliah dulu tentang perawatan luka model basic itu belum apa-apa. Ternyata luka itu membutuhkan sesuatu yang lebih rumit dari itu. Nah, kompleksitas sebuah luka itu apa saja? Yang pertama dari jenis luka itu sendiri. Jenisnya luka ternyata macam-macam. Tidak hanya sekedar luka akut dan kronis. Ya kan, ada luka diabetes. Nah, itu paling banyak luka diabetes, 95% lebih luka yang saya hadapi di klinik Monas juga luka-luka diabetes. Nah, luka diabetes ini juga sesuatu yang kompleks, ya. Tidak sesimpel itu dan tata laksananya sama. Semua luka diabetes nggak seperti itu. Masing-masing tahapan-tahapan luka dari luka diabetes juga beda-beda. Kumannya juga beda-beda. Ada luka diabetes yang terpicu oleh suatu luka kecil yang dianggapnya remeh, mungkin sekedar garuk-garuk. Mungkin kuman-kuman yang biasa secara flora normal ada di kulit orang sehat. Tetapi ada juga luka diabetes yang ternyata unik juga nih. Kumannya tidak hanya sekedar Streptococcus staphylococcus, tetapi kuman-kuman pencernaan juga ternyata ada di luka. Ternyata dia terpicu lukanya gara-gara dia tergores pintu saat masuk ke toilet. Nah, di toilet di situ ada kuman-kuman yang biasa berada di saluran pencernaan manusia. Tentunya itu tata laksananya beda-beda. Tingkat infeksinya beda-beda. Mungkin membutuhkan balutan-balutan yang mengandung mineral-mineral tertentu, mengandung arang, mengandung silver, mengandung macam-macam gitu loh, guys. Nah, itu jenis-jenis luka ya. Secara pengalaman saya, semakin banyak pengalaman seseorang menjadi praktisi luka, otomatis akan menjumpai berbagai jenis luka yang akan lebih banyak. Ada luka dekubitus yang sangat unik, bagaimana tata cara kita mobilitas pasien, bagaimana kita harus mengatur vaskularisasi di daerah belakang punggung, bokong dan sebagainya, sehingga memastikan perawatan luka yang kita berikan dalam luka diabetes itu balutannya tidak rusak, tidak mudah basah, tidak bisa menampung cairan yang kira-kira dibutuhkan oleh eksudat-eksudat yang keluar dan sebagainya. Jenis-jenis luka yang lain ada luka-luka kanker, di mana begitu disentuh saja keluar darah. Gimana nih hemostatisnya? Gimana nih balutan-balutan untuk luka-luka yang mudah berdarah seperti itu? Nah, pengaturan kelembabannya luka kanker juga beda. Terlalu lembab bermasalah, terlalu kering bermasalah. Di situ membutuhkan sesuatu yang pas. Lah, itu manajemen luka di situ kompleks sekali. Belum luka-luka yang lain, luka-luka venous leg ulcer, luka arterial, luka sesuatu yang unik-unik seperti luka asam urat, di mana kristal asam uratnya bisa keluar dari kulit dan menimbulkan luka dan sebagainya. Itu sesuatu yang unik sekali dan itu didapatkan dari pengalaman belasan tahun, guys. Itu bukan didapatkan dengan duduk pelatihan 4 hari selesai. Bukan. Di bangku kuliah pun tidak mempelajari sesuatu yang kompleks seperti itu. Nah, itu hanya didapatkan dari pengalaman. Jadi saya bisa ngomong seperti ini bahwa luka ini kompleks karena pengalaman, guys. Kalau bukan karena pengalaman, saya nggak mungkin bisa ngomong kompleksitasnya seperti itu. Itu dari jenis lukanya. Belum lagi dari tahapan-tahapan luka. Tahapan luka juga sesuatu yang kompleks. Ada luka hemostatis, tahap-tahapnya gimana nih kalau luka ini perdarahan, bagaimana cara menghentikan perdarahan pada luka. Tahap-tahap inflamatori, tahap-tahap peradangan. Ini kalau lukanya bengkak seperti apa, kalau kemerahan seperti apa, kalau nyeri seperti apa, kalau panas seperti apa. Lalu masuk ke proliferasi, gimana caranya nih memicu daging tumbuh, memicu kulit baru, epitelisasi tumbuh. Belum masuk ke maturasi, gimana caranya mengembalikan kondisi luka hampir mirip seperti kondisi semulanya. Mungkin membutuhkan mineral-mineral tertentu seperti silikon dan sebagainya. Itu tidak terpikir sebelumnya karena ya dulu kita tidak memahami luka itu seperti apa. Itu dari tahap-tahapannya. Ya, belum lagi tata laksananya. Nah, tata laksana tentunya membutuhkan peralatan yang berbeda, bahan habis pakai yang berbeda. Balutan luka saja yang dulu saya pikirannya hanya paling kain kasa doang, paling hanya jaring-jaring tul doang yang mengandung parafin putih. Ternyata setelah didalami ada ribuan jenis loh ya, bukan merek. Ribuan jenis bahan balutan luka modern yang memiliki spesifikasi macam-macam, range harga macam-macam, kualitasnya macam-macam, keperuntukannya, utility-nya juga macam-macam gitu, guys.
Nah, coba bayangin, dulu kita hanya mengenal kain kasah doang, sekarang ada ribuan jenis, ribuan merek balutan luka modern. Nah, ini tentunya perawat-perawat yang tidak belajar perawatan luka modern juga nggak bakalan tahu. Anda disodori nih, silakan pakai, ya nggak tahu makainya gimana, ini untuk apa dan sebagainya. Itu kejadian sama seperti saat dulu terjadi tsunami di Aceh. Bantuan balutan luka dari luar negeri banyak sekali, macam-macam merek, macam-macam keperuntukannya lah. Ilmu kita nggak nyampe ke sana, ya kan? Akhirnya balutan itu sampai expired, mubazir, gara-gara ilmunya nggak ada. Nah, tetapi sekarang alhamdulillah setelah ilmu perawatan luka masuk, dibawa oleh Ibu Widasari Sri Gitarja melalui Yayasan Walker Indonesia dan menyebarluaskan ke banyak sekali perawat sehingga ilmunya upgrade, itu suatu kondisi yang sudah menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Perawat-perawat ilmunya sudah upgrade. Nah, ini untuk teman-teman perawat juga jangan lupa selalu upgrade ilmu luka. Kalau ada seminar luka terkini, kalau ada kongres, simposium, meeting-meeting internasional, Anda bisa mengikuti acara-acara tersebut untuk bisa terlalu mengupgrade. Ada balutan luka modern yang baru, kayak ada teknik atau metode perawatan luka yang modern yang lebih terkini dan sebagainya. Yang selama ini kita sudah jalankan ternyata ada penelitian lebih baru yang ternyata membuktikan bahwa itu berbahaya, bisa saja ada ilmu-ilmu seperti itu. Nah, itu tata laksananya kompleks sekali guys. Belum saya ngobrol tentang kelembaban luka ya. Kelembaban luka itu tidak sesimpel apa sih lembab itu. Lembab itu pengaturan yang memang spesifik ada. Secara kalau kita dalami di situ kelembaban ada yang namanya polaritas air dan minyak, proporsinya lebih banyakkan mana ini kira-kira untuk luka seperti ini. Belum lagi kita mengatur suhunya, belum lagi kita mengatur kekedapan udaranya, itu beda-beda guys. Nah, oke. Belum lagi ngobrol tentang kandungan balutannya. Ini baru ngobrol tentang kelembabannya, bahan aktifnya seperti apa, kandungannya seperti apa, itu lebih dalam lagi. Itu terkait juga dengan dunia farmakologi. Seperti itulah peralatan-peralatan yang dibutuhkan juga macam-macam. Dulu kita hanya menganggap simpel perawatan luka hanya balutan aja. Ternyata ada alat-alat pendukung untuk pemeriksaan diagnostiknya. Ada ABPI, Ankle Brachial Pressure Index, bagaimana untuk mengukur tekanan kaki itu seperti apa. Ada balutan-balutan lain yang bisa ditambahkan di situ. Ada alat-alat yang untuk menyedot cairan luka. Ada alat seperti ozon, terapi inframerah, seperti scaler untuk membuang biofilm dan sebagainya. Kompleks sekali guys. Itulah mengapa saya mendirikan klinik Pratama itu biar komplit semuanya. Bahkan saya memutuskan untuk menghentikan layanan home care karena apa? Saya takut layanan home care tidak standar. Jadi mending pasien yang datang ke klinik sehingga diberikan pelayanan yang standar, yang prima seperti itu. Itu ya guys, itu dari tata laksananya. Ada lagi yang lebih kompleks lagi, yaitu tentang penyakit penyerta, pengobatannya. Ini gimana ini pengobatannya? Dulu saya sebagai perawat biasanya kan saya juga ego profesi. Oh, yang penting adalah perawatannya. Oh, ternyata enggak guys. Yang namanya luka ini membutuhkan multi profesi. Dokter juga penting, apoteker juga penting gitu. Luka nggak bisa berdiri sendiri, membutuhkan praktisi perawat doang gitu loh. Multi profesi. Nah, kondisi penyakit penyertanya siapa yang mengurusi? Kalau inflamasi siapa yang akan memberikan obat antiinflamasi? Kalau misalkan tahap-tahap tumbuh proliferasi, siapa yang akan memberikan nutrisi dan obat-obat untuk memicu proliferasi atau tumbuhnya jaringan tersebut? Itu kan juga profesi lain penting. Lah, obat-obatan tersebut siapa yang harus memesan, mendistribusikan, menyimpan? Itu kan profesinya apoteker. Jadi semuanya membutuhkan multi profesi. Kalau mau sempurna, bahkan membutuhkan nutrisionis, membutuhkan fisioterapi, bagaimana untuk memberikan misalkan tindakan-tindakan tertentu untuk memperlancar vaskularisasi. Banyak sekali, kompleks guys. Itulah mengapa saya mendirikan klinik Pratama yang multi profesi, biar satu pintu pasien dapat segalanya. Jadi kalau dulu kan saya praktek perawat mandiri. Saya praktek perawat mandiri, saya memberikan perawatan luka, saya ngati balutan, sementara obat-obatannya saya harus merujuk pasien tersebut ke spesialis penyakit dalam, kadang-kadang juga ke spesialis bedah, kadang-kadang ke teman-teman dokter umum dan sebagainya. Karena ini pasien tidak hanya butuh saya, butuh mereka. Tetapi kalau dulu saya memberikan pelayanan perawatan luka seperti itu dengan praktek mandiri, kan pasiennya juga kasihan kan, tidak hanya ke saya, tetapi dia harus mengunjungi ke berbagai praktisi. Nah, makanya saya bikin klinik Pratama satu pintu biar Anda datang ke sini sudah komplit, tidak perlu datang kemana-mana lagi seperti itu. Itu pengobatan ya guys. Jadi
Banyak sekali kompleksitas. Saya belum cerita macam-macam nih faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kesembuhan luka, kondisi-kondisi tertentu yang ada pada perjalanan penyakit atau perjalanan luka tersebut seperti apa. Yang jelas kompleks sekali. Nah, kalau Anda sudah tahu kompleksitas luka seperti apa, maka jangan sekali-kali meremehkan perawatan luka. Jangan sekali-kali anggap enteng luka-luka yang itu kronis, yang luka-luka yang memiliki faktor-faktor penyulit dan sebagainya, memiliki faktor penyakit-penyakit penyerta dan sebagainya. Itu memang membutuhkan ahlinya, guys. Kalau Anda tidak sanggup, serahkan ahlinya, titik. Sesuatu yang kompleks membutuhkan penanganan yang kompleks pula, membutuhkan orang yang berpengalaman pula. Demikian, terima kasih untuk menjadi pertimbangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.